Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Bunda Tati Sugiyartati selaku dosen pengampu mata kuliah BKPBI Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya nama Muhammad Zamroni dari kelas 6A Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember akan mempresentasikan materi mengenai penanganan rehabilitasi anak tunadaksa. Untuk poin yang pertama tentang rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan, dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai satu program holistik yang terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seseorang ataupun individu penyandang cacat untuk meraih pencapaian kembali kebermaknaan sosial dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia. Suparlan tahun 1993 mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan, serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Kemudian kita masuk ke dalam poin tujuan rehabilitasi. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu menggapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita berlanjut ke pengertian tunadaksa. Yang pertama, definisi tunadaksa. Anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti kurang ataupun yang berarti rugi ataupun kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Yang mana ini bisa diartikan sebagai tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimasukkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat indranya. Anak tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk, kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang belakang, tulang dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan kepribadian lainnya. Salah satu definisi pengertian anak tunadaksa menyatakan bahwasanya anak tunadaksa adalah anak
penyandang cacat jasmani yang terlihat pada kelainan bentuk tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya. Istilah tunadaksa maksudnya sama dengan istilah yang berkembang seperti cacat tubuh, tubuh, tunaraga, cacat anggota badan, cacat ortopedik, triput, dan orthopedically. Kemudian Samuel, yang mana di tahun 1986 yang mana ini menyatakan bahwasannya seseorang dikatakan anak tunadaksa jika kondisi atau kesehatannya mengganggu kemampuan anak untuk bermain aktif dalam kegiatan sehari-hari, sekolah, ataupun di rumah. Sebagai contoh, anak yang mempunyai lengan palsu, tetapi ia dapat mengikuti kegiatan sekolah seperti pendidikan jasmani, atau anak yang minum obat untuk mengendalikan gangguan kesehatannya, maka anak jenis tersebut tidak termasuk sebagai anak penyandang gangguan fisik. Tetapi jika kondisi fisik tidak mampu memegang pena ataupun anak yang sakit-sakitan ataupun mengidap penyakit yang kronis, sering kambuh sehingga ia tidak dapat bersekolah secara rutin, maka anak tersebut disebut sebagai penyandang gangguan fisik atau tunadaksa. Kemudian kita berlanjut pada klasifikasi anak tunadaksa. Agar lebih mudah memberikan pelayanan terhadap anak tunadaksa, perlu adanya sistem penggolongan ataupun klasifikasi. Penggolongan anak tunadaksa bermacam-macam, salah satu di antaranya dilihat dari sistem kelainannya yang terdiri dari satu, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system. Penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau yang biasa kita sebut sebagai cerebral palsy, atau kelumpuhan otak, dan lain-lainnya. Cerebral palsy ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap, atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Masa perkembangan otak. Suharto 1992 mendefinisikan cacat cerebral palsy sebagai suatu cacat yang terdapat pada fungsi otot dan urat saraf dan penyebabnya terletak dalam otak. Kadang-kadang juga terdapat gangguan pada panca indera, ingatan, dan psikologis ataupun perasaan. Menurut derajat, kecatatannya cerebral palsy diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kecatatan ringan.
Kecacatan ringan ini memiliki ciri-ciri dapat berjalan tanpa alat bantu, berbicara jelas, dan dapat menolong dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kecacatan tingkat sedang, yaitu ciri-cirinya adalah membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus yang bisa membantu aktivitasnya seperti brace dan lain-lain. Kemudian kecacatan tingkat berat. Ini memiliki ciri-ciri membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Sedangkan menurut letak kelainan dan otak serta fungsi geraknya, cerebral palsy dibedakan atas. 1. Spastik dengan ciri seperti terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Yang kedua, dyskinesia yang meliputi avitosis atau penderita memperlihatkan gerakan yang tidak terkontrol. Kemudian kekakuan pada tubuh sehingga sulit ketika dibengkokkan. Kemudian yang ketiga, ataksia, adanya gangguan keseimbangan, jalannya agak sedikit lambat, jalannya juntai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi, serta yang lainnya. Kemudian yang keempat, jenis campuran. Ini berarti seorang anak memiliki kelainan dua atau lebih tipe-tipe. Tipe-tipe yang dimaksud di sini adalah tipe-tipe yang sudah dijelaskan di atas. Nah, golongan anak tunadaksa ini tidak mustahil akan belajar bersama dengan anak-anak normal yang lainnya, yang mana ini banyak ditemukan pada kelas-kelas biasa. Penggolongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan sistem gerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, polianalisis. Ini merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menutup. Dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan anak polio dapat dibedakan menjadi A. Type Spanyol, yaitu kelumpuhan atau tidak bisa bergerak pada otot-otot leher, kaki dada, tangan, dan kaki. Kemudian yang B, type Blobel, yaitu kelumpuhan fungsi motorik pada satu ataupun lebih saraf pipi yang ditandai dengan adanya gangguan pernafasan. Kemudian yang berikutnya, type Astemolis, yaitu gabungan antara type Spanyol dan type Blobel. Kelumpuhan pada polio sifatnya lain-lain dan biasanya tidak menyebabkan gangguan kecerdasan atau alat-alat indera yang lainnya. Akibat penyakit
polianalisis adalah otot menjadi kecil atau atrofi karena kerusakan sel saraf, adanya kekakuan sendi, ataupun yang disebut sebagai kontraktor, pembentukan anggota gerak tulang belakang ke salah satu sisi seperti huruf S atau skalisis, kelainan telapak kaki yang membengkok keluar ataupun ke dalam, disiklasi, ataupun sendi yang keluar dari dudukannya, lutut yang melengking ke belakang, lutut yang melenting ke belakang, atau yang disebut sebagai G2 reversion. Berikutnya, kekakuan sendi atau yang disebut sebagai kontraktor, pembentukan anggota gerak, tulang belakang melengkung ke salah satu sisi, seperti huruf S, atau yang disebut dengan skalesis, telapak kaki yang membengkok keluar ataupun ke dalam. Kemudian kita berlanjut kepada poin yang berikutnya, yaitu penjelasan dari muscle dystrophy. Jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan sintesis. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Kemudian yang kedua, stena bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan adanya terbukanya satu ataupun tiga ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses peradangan. Akibatnya, fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan hydrocephalus, yaitu pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Nah, biasanya kasus ini disertai dengan ketunagrahita atau plaque. Kemudian kita berlanjut kepada poin besar di judul yang di atas, yaitu proses rehabilitasi anak tunadaksa. Proses rehabilitasi anak tunadaksa meliputi berbagai aspek seperti terapi fisik untuk menguatkan fisik dalam bermobilitas. Yang kedua atau yang B, terapi akupasi untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga atau poin C, terapi bicara untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat atau yang poin D, terapi psikologis untuk membantu mengatasi permasalahan anak yang mana mungkin emosionalnya muncul akibat adanya kecacatan fisik pada dirinya. Kemudian yang poin E atau nomor 5, pendidikan dan pelatihan untuk membantu anak mempersiapkan diri menghadapi dunia luar. Nah, kemudian kita belajar lagi ke poin yang berikutnya, yaitu di poin tantangan rehabilitasi pada anak tunadaksa. Proses rehabilitasi anak tunadaksa dapat menjadi tantangan baik bagi diri anak itu sendiri maupun keluarga, seperti satu, keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi. Yang kedua, daya yang tinggi terkait dengan perawatan dan terapi. Yang ketiga, kesenjangan dalam layanan kesehatan yang tersedia di berbagai daerah. Yang keempat, stigma sosial yang mungkin muncul akibat kecacatan fisik. Yang berikutnya kita akan masuk ke dalam poin besar juga, yaitu
pentingnya pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin sangat penting dalam proses rehabilitasi anak tunadaksa karena membutuhkan kerjasama antara berbagai spesialis seperti dokter, spesialis anak, fisioterapis, terapi akupasi, terapi bicara, psikolog, dan ahli pendidikan khusus. Kerjasama antara para ahli ini sangat penting untuk memberikan perawatan yang holistik dan terintegrasi bagi anak tunadaksa. Kemudian kita berlanjut kepada peran keluarga dalam proses rehabilitasi anak tunadaksa. Kedudukan dan peran orang tua dalam hubungannya dengan kegiatan rehabilitasi sangat penting. Orang tua dan masyarakat pada umumnya diharapkan berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi, terutama pada saat anak tinggal di rumah, yang mana dukungan dan perlakuan orang tua sangat diperlukan atas keberhasilan rehabilitasi anaknya itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Power Health dan Gibbon tahun 1998, bahwasanya keluarga dapat menjadi sumber bantuan utama bagi rehabilitasi proses penyesuaian seorang individu, atau juga dapat menjadi bantu sandungan yang signifikan menuju ke tujuan treatment yang diinginkan. Keluarga dan orang terkait lainnya mempengaruhi para individu merespon terhadap kecacatannya dan pada keluarganya. Keluarga itu pun juga dipengaruhi oleh kecacatan yang terjadi pada seorang anggota keluarga. Anggota keluarga yang tidak dilibatkan dalam proses rehabilitasi akan lebih sulit memberikan dukungan terhadap upaya rehabilitasi anak itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam merehabilitasi perlu mengikutsertakan orang tua agar lebih memahami masalah anaknya dan dapat memberi perlakuan yang sebaik-baiknya pada anak agar anak tidak selalu bergantung pada orang tua dan orang lain. Keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi rehabilitasi anak tunadaksa seperti: 1. Memberikan dukungan moral kepada anak. Yang kedua, terlibat dalam terapi perawatan anak. Yang ketiga, memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan sehat. Yang keempat, mempersiapkan anak untuk bisa menghadapi dunia luar dan menghadapi stigma-stigma yang mungkin akan terjadi di kehidupannya. Kemudian kita berlanjut kepada poin pendidikan khusus untuk anak tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 agar semua peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja ataupun mengikuti pendidikan lanjutan. Sasaran pendidikan pada anak tunadaksa bersifat dual purpose atau ganda, yaitu berkaitan dengan pemilihan fungsi fisik dan pengembangan pada pendidikannya. Tujuan utamanya adalah terbentuknya kemandirian dan keutuhan pribadi anak tunadaksa. Perkembangan pendidikan anak tunadaksa
harus mengembangkan 7 aspek, yaitu pengembangan intelektual dan akademik, yang mana ini bisa dilaksanakan di lembaga-lembaga sekolah yang berupa formal ataupun lembaga-lembaga yang non formal. Nah, di sekolah luar biasa ini tersedia banyak sekali kurikulum yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman ataupun anak dengan hambatan fisik. Yang kedua yaitu membantu perkembangan fisik. Nah, ini peran guru sangat penting untuk bisa membantu perkembangan fisik peserta didik anak tunadaksa. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan emosi dan penerimaan diri anak. Nah, ini sangat penting karena ini menjadi fondasi awal terbentuknya karakter anak tunadaksa. Karena ketika pembentukan karakter gagal, maka anak tunadaksa akan cenderung mengurung diri karena terkena mental akibat stigma-stigma yang didengar di dunia luar. Kemudian yang empat, memantangkan aspek sosial. Aspek sosial meliputi kebersamaan kelompok, yang mana kita harus memberi ruang pada anak tunadaksa untuk bisa mengkreasikan ide-idenya, sehingga anak tunadaksa akan lebih percaya diri dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang di sekitar. Yang kelima, memantangkan moral dan spiritual. Dalam proses pendidikan, perlu adanya pembentukan nilai-nilai norma-norma kesopanan dan keagamaan. Nah, ini ditujukan agar supaya anak tunadaksa bisa menerima kondisi dengan lapang dada dan bisa menerima keadaan, dan dari keadaan itu anak tunadaksa bisa jauh lebih semangat dalam menjalani hidup. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. Ekspresi diri anak tunadaksa perlu ditingkatkan, yaitu dengan cara melalui kegiatan kesenian, keterampilan, ataupun kerajinan. Nah, yang terakhir yaitu nomor 7, mempersiapkan masa depan anak. Dalam proses pendidikan, guru dan personal lainnya bertugas untuk menyiapkan masa depan anak, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya. Membekali mereka dengan kemampuannya seperti latihan keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya. Nah, kemudian ini ada poin lagi, yaitu beberapa tahapan pada rehabilitasi anak tunadaksa. Yang pertama, evaluasi medis dan pengembangan perencanaan perawatan. Yang kedua, fisioterapi. Yang ketiga, terapi okupasi. Yang keempat, terapi bicara. Yang kelima, terapi perilaku. Yang keenam, yang keenam, adanya konseling. Dan yang ketujuh, integrasi sosial. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Dari penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwasanya anak disabilitas tunadaksa harus kita
beri ruang agar bisa mengekspresikan diri dan juga bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Kita juga perlu melakukan rehabilitasi agar supaya anak bisa menerima keadaannya dan bisa turut berperan serta dalam mengembangkan kemajuan negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, salam inklusi, lepaskan batas, munculkan kreativitas.